Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam untuk channel Gyudi. Nah, ini kami dapat wawancara eksklusif dari Gus Gopur. Gus Gopur ini beliau pemilik pesantren Madinatun Najah Jombang Ciputat. Hari ini Gus sehat? Alhamdulillah. Senang gitu ceria. Alhamdulillah sehat walafiat, aman, selamat, dan insya Allah kita mau mengharapkan keberkahan dari Allah. Kiat-kiat di tengah pandemi ini apa Gus? Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus mempunyai pertama keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu itu sudah termaktub di dalam Lauhul Mahfuz atau sudah menjadi rencana Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia diharuskan untuk berusaha untuk hidup sehat, untuk berkarya, untuk bermanfaat bagi alam semesta ini. Berapa santrinya Gus? Alhamdulillah sejak didirikannya ya kita bertahap. Kalau sekarang ini sudah mencapai 1150. 1150. Ya. Nah, di tengah pandemi ini gimana Gus ngatur kurikulumnya antara para ustadz dengan para santri ini? Terus terang ini adalah tantangan yang luar biasa karena segala sesuatunya harus disikapi dengan penuh kesiapan dan perubahan-perubahan. Maka yang pertama adalah kita tetap memperhatikan seruan atau aturan dari pemerintah. Kita wajib mentaati semua peraturan-peraturan itu karena untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Karena masa pandemi ini juga lama ya, proses pembelajaran ini juga diperlukan. Mengapa? Karena beban wali murid juga berat juga kalau di rumah itu, ya di rumah juga. Nah, ya, jadi caranya adalah kami mengatur dengan proses yang ketat. Jadi apabila santri sudah masuk, maka tentunya setelah diperiksa kesehatannya, kalau sudah memenuhi proses kesehatannya, setelah itu kita lock, tidak menerima kunjungan wali santri dan wali murid, kemudian tamu-tamu dan sebagainya. Kita lebih konsentrasi ke dalam saja. Kemudian belajar juga kita sedikit kurangi porsinya, jam belajarnya kita kurangi. Kemudian kita juga tambah kegiatan-kegiatan olahraga, tambah kegiatan yang menyenangkan gitu, sehingga suasana anak-anak juga tetap ceria untuk meningkatkan imunitas mereka. Apa pengaruh psikologis terhadap para santri ini Gus, pandemi ini Gus? Sebetulnya kalau mereka sudah masuk secara keseluruhan di pesantren, kemudian bisa menjalankan program sehari-harinya, sudah enjoy saja mereka itu. Ya, sudah enjoy dan kami tapi tetap hati-hati. Kalau apabila ada anak-anak yang mulai ada gejala batuk, pilek, segera kita tangani gitu. Gimana cara menanganinya Gus? Ya. Di dalam pesantren atau langsung ke rumah sakit gitu? Kebetulan alhamdulillah di pesantren ada fasilitas kesehatan. Jadi ada bagian kesehatan yang menyediakan obat-obatan, juga ada perawat yang mengontrol setiap hari. Nah, apabila diperlukan lebih dari itu, kebetulan kami di pesantren ada klinik yang dibuka oleh Kimia Farma, dan di situ ada pelayanan dokter dan obat. Apabila diperlukan juga kita biasanya bekerja sama dengan puskesmas yang terdekat. Untuk pengajaran ini sekarang face to face atau melalui online Gus? Dua-duanya. Ya? Ada PJJ, pembelajaran jarak jauh, juga ada sebagian yang belajar tetapi dengan proses kesehatan yang ketat gitu. Sanggup nggak Gus pesantren ini bersaing dengan sekolah-sekolah lain gitu Gus, secara kualitasnya, mutu pendidikannya gitu Gus? Ya, tentunya sebagai harapan kita harus terus mempunyai motivasi untuk memberikan yang terbaik pada anak-anak kita ini. Oleh karena itu kita berusaha meningkatkan mutu pendidikan, juga didukung dengan sarana prasarananya,
maka dibutuhkan kemandirian untuk pesantren itu sendiri melalui usaha-usaha baik di dalam maupun keluar. Juga kita programkan kaderisasi supaya ada keberlanjutan di dalam proses pembelajaran ini. Hari ini menjadi santri, besok setelah tamat, setelah meneruskan kuliah atau bahkan sampai ke luar negeri, nanti ketika pulang juga bisa mengajar di sini, mendidik di sini, seperti itu. Nah, visi dan misi pesantren Madinatun Najah ini apa, Gus? Kami mempunyai amanat dari pendiri, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, agar bisa mendidik, menyiapkan kader-kader untuk menjadi pemimpin umat dan bangsa. Jadi fokus bagaimana anak-anak ini kelak pada masanya, pada zamannya mampu menjadi pemimpin untuk umat dan bangsa dari sektor yang paling kecil sampai ke atasnya, seperti itu. Bekal untuk santri. Nah, oleh karena itu bekalnya itu kita berikan ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman nanti yang akan mereka temui, dijumpai di masyarakatnya. Ya, tentunya dengan ilmu pengetahuan agama, juga dengan keterampilan hidup, kecakapan hidup, sehingga nanti ketika pulang kembali ke masyarakatnya mampu untuk hidup di tengah-tengah masyarakatnya sebagai pemimpin ya di umat dan bangsa tersebut. Berapa persen terganggunya santri ini dengan pandemi ini, Gus? Ya, kalau kita ukur-ukur ya memang target belajarnya ya, target pembelajarannya memang ya tidak akan penuh 100% ditempuh atau dicapai. Paling tidak kami usahakan 75% lah 75%. bisa kita raih gitu. Seperti itu. COVID ini ya. Ya. COVID ini menghantam segala sektor termasuk pendidikan. Nggak ada sektor yang aman setelah kena hantaman COVID ini. Apa harapan Gus ini, doa untuk kedepannya rakyat Indonesia ini, universalnya ini? Kita yakini di balik kesulitan atau ujian ini yang kita hadapi ini pasti ada hikmah, kemudahan di balik tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu pasti terdapat kemudahan-kemudahan. Di ayat itu disebutkan kesulitannya hanya satu macam. Kalau dilihat dari segi tata bahasa Arabnya itu kalimat kesulitannya itu bermakna hanya tertentu, tetapi kemudahannya itu dalam gaya bahasa yang lebih banyak. Jadi kita yakini bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini berupa ujian, musibah, wabah dan sebagainya, sebetulnya Allah SWT sudah menyediakan jalan keluar, kemudian menyediakan cara-cara untuk menghadapinya, bahkan kekuatan untuk menghadapinya. Nah, tinggal bagaimana kita mencari solusi, mencari jalan keluar di antara bimbingan yang Al-Quran ajarkan pada kita adalah dengan meningkatkan ketakwaan. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Makhrajan itu artinya jalan keluar. Jalan keluar yang bisa jadi tidak disangka-sangka. Kadang-kadang datangnya itu tidak disangka-sangka, tapi itu menjadi jawaban. Dan kita yakini bahwasanya rezeki Allah ini masih banyak ditebarkan di muka bumi ini. Oleh karena itu kita dalam menghadapi ini harus mempunyai mental yang kuat, yaitu keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT, dan kita dianugerahkan akal oleh Allah supaya kita berpikir bagaimana mencari solusi jalan keluar di setiap masa dan kapanpun keadaannya. Maka yang terpenting adalah kita harus bisa hidup dalam kenyataan ini. Bahasa saya begini, jangan hidup dalam kenangan, hiduplah dalam kenyataan,
agar bisa dapat hidup dalam harapan. Bermimpi setinggi langit Gus ya. Ya, maksudnya kalau kita hidup dengan masa nostalgia atau kenangan saja masa lalu ya pahit. Artinya kita masa susah ya susah nantinya nggak wujud gitu ya. Sekarang kita hadapi kenyataannya seperti ini ya, kita jalani, kita cari solusinya. Nah, ada harapan setelah ini kita akan lebih baik, kita sehat walafiat, aman, selamat, dan insya Allah kuat lahir dan batin itu. Yakin corona yakin untuk rakyat Indonesia. Nabi SAW bersabda juga, likul lidain dawaun. Setiap ada penyakit pasti ada obatnya, pasti ada solusinya. Jadi sekarang kita dibutuhkan supaya berusaha, sabar, dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta doa untuk yang lagi sakit, yang lagi tertimpa musibah Gus. Ya, juga kita sedang prihatin. Ya, Ki Yudi ya, bahwasanya di awal tahun 2021 ini terjadi banyak musibah berupa bencana alam, ada longsor, ada banjir bandang, ada gempa bumi, juga ada kecelakaan ya. Nah, semuanya ini adalah pertanda bagi kita untuk taubat, untuk kembali kepada Allah, banyak muhasabah, banyak introspeksi diri. Ini adalah peringatan, yang jelas ini adalah peringatan agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terbaik adalah kita banyak istighfar, banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak hal yang diajarkan oleh Nabi, doa-doa untuk tolak bala. Misalnya begini, Nabi membekali kita dengan zikir pagi dan sore. Nah, di dalam zikir pagi sore itu ada permohonan supaya kita ini diselamatkan dari segala yang membahayakan. Contohnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu bisa dibaca pagi dan sore itu, atau menjelang tidur. Tetapi bukan hanya doa saja, juga amalan yang bisa menyelamatkan kita dari musibah, dari bala, itu diantaranya sodakoh. Karena sodakoh itu menutup 70 pintu celaka, kesialan tadi itu. Nah, paling tidak yang paling ringannya itu kita terhindar dari tertusuk duri atau terpeleset, itu seringan-ringannya seperti itu. Juga kita bisa banyak melafazkan zikir-zikir, kalimat-kalimat thayyibah yang ringan-ringan tetapi membawa manfaat yang luar biasa, seperti tasbih, seperti penyerahan diri kepada Allah, la haula wala quwata illa billah ya. Nah, itu banyak hal yang diajarkan Nabi untuk tolak bala, untuk menghindari. Dan yang paling utama sebetulnya adalah juga kita harus memperhatikan peduli kepada sesama. Jadi semakin kita peduli kepada sesama, maka pertolongan Allah pasti akan datang. Sebagaimana sabda Nabi, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Dan pertolongan Allah niscaya senantiasa akan diberikan pada seorang selama seorang itu menolong sesama yang lainnya, orang lainnya. Menurut Gus Gopur nih, kita potong. Apakah corona ini termasuk azab, Gus? Kita bisa melihat dari beberapa perspektif gitu ya. Kalau dalam perspektif Al-Quran itu memang ada yang disebut azab gitu ya, atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hukuman itu ditimpakan bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Itu sudah menjadi kepastian. Di mana ada kezaliman, ada ketidakadilan yang dilakukan oleh sebagian kepada sebagian yang lainnya, maka itu akan mengundang murka Allah. Nah, tetapi sayangnya ini, maksudnya ini kita harus hati-hati dengan azab ini. Mengapa? Karena azab ini tidak ditimpakan kepada orang zalim saja,
termasuk orang yang beriman juga nanti akan kena imbasnya. Ya, maka Allah memberikan wattaqu, dan hati-hatilah fitnatal lati la tusibanna alladziina zalamu minkum. Hati-hati jangan sampai terkena imbas dari azab yang ditimpakan kepada orang-orang zalim di antara kamu sekalian. Maka apa upayanya? Ya, dalam agama kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita saling nasihat mengingatkan bila mana ada saudara kita yang berbuat alfa, hilaf, lalai, berkewajiban kita untuk mengingatkannya, tapi dengan cara-cara yang baik, tetap tidak dengan kekerasan, tidak dengan sembarangan, tetapi dengan adab, etika, sopan santun. Apalagi kita bangsa Indonesia, kita kedepankan akhlak, etika. Nah, tetapi jangan didiamkan, karena pendiaman itu berarti kita sama saja ya. Iya. Akhlak iman. Betul. Jadi itu yang harus kita sikapi. Apa yang Gus perlu sampaikan? Apa ada lagi? Ya, kepada seluruh saudara-saudara kami, terutama bangsa Indonesia, kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu ini adalah menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hanya kepada Allah kita harus menggantungkan diri. Kepada Allah kita menyandarkan diri. Allahus Somad, Allah tempat kita bersandar. Kekuatan spiritual atau kekuatan batin dengan kita mendekatkan diri kepada Allah itu akan menghilangkan segala himpitan dari kesulitan-kesulitan yang kita alami sekarang ini. Kita sudah menyaksikan, mengetahui saudara-saudara kita tidak hanya di kota, sampai di desa dan terdampak daripada musibah ini. Oleh karena itu, saat-saat yang terbaik bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat menyukai apabila hambanya datang menghampiri Allah. Semakin dekat seorang hamba pada Allah, maka Allah jauh lebih dekat kepada hambanya. Ibaratkan kalau hambanya itu datang berjalan, maka Allah akan menyambutnya dengan berlari. Indah sekali, itu ya Kyudi ya. Jadi Allah akan lebih baik daripada hambanya. Apapun hambanya minta satu, Allah akan berikan 1.000.000 lebih dari itu. Jadi jangan pernah merasa bosan. Dan yang paling penting Kyudi, ini adalah kita harus tetap berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah dalam kondisi apapun. Mohon maaf, mungkin di sebuah keluarga ada kehilangan anggota keluarganya, harta bendanya dan sebagainya. Jangan sampai bergeser husnuzon kita, berbaik sangka kita kepada Allah SWT. Semakin hambanya dekat, semakin Allah jauh lebih dekat. Jadi luar biasa. Itulah Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya yang pertama tadi meningkatkan keyakinan, dan kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah saatnya kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah. Kita tunaikan kewajiban kita, sholat, kita berzakat, bersedekah, berpuasa dan sebagainya, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di dalam usaha-usaha itu ada ketenangan, dan nanti akan muncul jalan keluar untuk keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi ini. Tentunya juga kita menyambut baik anjuran pemerintah atau himbauan pemerintah untuk tetap menjaga kesehatan, ya, protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan gitu, meningkatkan hidup sehat, ya, kebersihan, makan yang baik dan sebagainya. Semuanya kita jalankan. Itu semuanya adalah hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan, dan kita yakin dengan melakukan upaya lahir dan batin tadi itu, insya Allah optimis segera kita keluar dari kesulitan, dan
dengan keyakinan Allah akan berikan yang terbaik untuk kita semuanya, khususnya untuk bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan tentunya kita doakan warga dunia semuanya juga terbebas dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi sekarang, pandemi ini begitu. Terima kasih, sangat menyentuh hati kami Gus. Masya Allah, tabarakallah. Saya juga berterima kasih atas bincang-bincang yang insya Allah mudah-mudahan ada makna, ada manfaat berbagi untuk kita semuanya. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa. Mudah-mudahan kesempatan ini berlanjut, kita berbincang dan bertanya soal spiritual. Salam dari channel QD dan beliau Gus Kopur, Pesantren Madinatul Najah Jombang Ciputat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.